Salam pemirsa, Amerika Serikat terus membujuk Israel untuk tidak melancarkan serangan balasan terhadap fasilitas nuklir atau minyak Iran. Pada 15 Oktober 2024, kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa meskipun mendengarkan nasihat dari Amerika Serikat, keputusan akhir tetap akan didasarkan pada kepentingan nasional Israel. Mengutip dari laporan The Washington Post, Netanyahu menegaskan bahwa Israel, seperti dalam serangan terhadap Iran pada April lalu, hanya akan menargetkan fasilitas militer Iran. Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan merasa lega dengan keputusan tersebut. Sementara itu, Departemen Keuangan AS baru-baru ini memperluas sanksi yang menargetkan industri minyak dan petrokimia Iran. Israel mendesak Amerika Serikat untuk memperketat embargo terhadap Iran dengan alasan pelanggaran hukum internasional dan serangan Iran terhadap Israel. Uni Eropa dan Inggris juga mengikuti langkah serupa, memperluas sanksi terhadap Iran. Pada 15 Oktober 2024, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran melalui media sosial mengancam langkah tersebut, menuding Uni Eropa dan Inggris melanggar hukum internasional. Selain itu, Iran membantah telah memasok rudal balistik kepada Rusia. Sanksi baru dari Uni Eropa dijatuhkan pada 14 Oktober 2024, menargetkan 7 orang Iran serta 7 perusahaan atau organisasi yang terlibat dalam pengiriman rudal balistik ke Rusia. Di antara mereka yang terkena sanksi adalah maskapai Sahad dan Mahan Air, Wakil Menteri Pertahanan Iran, serta beberapa pejabat senior Korps Pengawal Revolusi Islam IRGC. Aset mereka dibekukan dan mereka dilarang masuk ke wilayah Uni Eropa. Inggris juga memperluas sanksi, meskipun rinciannya belum dijelaskan secara lengkap. Dalam perkembangan terbaru di Lebanon, pada 14 Oktober 2024, pasukan pertahanan Israel IDF menemukan markas bawah tanah sepanjang 800 meter milik unit Radwan di selatan Lebanon. Markas ini tersembunyi di kawasan perumahan sipil. Dalam 24 jam terakhir, IDF telah melancarkan lebih dari 200 serangan darat dan udara terhadap pos-pos Hizbullah. Selanjutnya, Israel menargetkan unit 127 Hizbullah yang bertanggung jawab atas pengembangan drone. Unit ini bekerja sama erat dengan Iran dalam produksi dan pemanfaatan drone, terutama untuk serangan ofensif dan pengumpulan intelijen. Kerjasama antara unit 127 Hizbullah dan Iran meluas ke Suriah, di mana mereka membangun infrastruktur drone dengan bantuan Brigade Quds Iran, unit elit yang mendukung pengembangan senjata di Timur Tengah. Di jalur Gaza pada 15 Oktober 2024, Israel meningkatkan serangan terhadap kamp pengungsi Jabalia di utara Gaza. Pertempuran antara Israel dan Hamas di wilayah tersebut terus berlanjut, dengan pasukan Israel IDF memperingatkan warga sipil untuk meninggalkan rumah mereka dan pindah ke wilayah selatan yang lebih aman. Namun sekitar 400.000 orang diperkirakan masih belum dievakuasi, menurut laporan PBB. Pasukan Israel kini telah mengepung kamp pengungsi dan mengirim tank ke kota Bait Lahia dan Bait Hanaun untuk menghancurkan militan Hamas yang berusaha berkumpul kembali. Wakil Komandan IRGC Iran, Fadavi, menyatakan bahwa wilayah Israel lebih kecil dari provinsi kecil di Iran dan bisa dengan mudah dihancurkan jika mereka memutuskan. Namun menurut Jerusalem Post, ada laporan yang menyebutkan bahwa Iran telah mengirim pesan melalui saluran rahasia kepada Israel, menawarkan untuk menghentikan konflik jika Israel membatasi serangan balasannya. Namun respons Israel terhadap tawaran tersebut masih belum diketahui. Di Eropa, Menteri Luar Negeri Jerman mengumumkan di parlemen bahwa negaranya tidak akan ragu untuk membantu Israel melawan teroris. Jerman akan terus memasok senjata ke Israel sebagai bentuk dukungan dalam menghadapi ancaman. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.